Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1051. Karena Anda adalah meridian yang mutlak. Jangan pikirkan itu. Aku hanya mengujimu dengan sengaja untuk melihat apakah teman-teman yang kau sebut-sebut itu nyata. Sekarang aku percaya. Nada bicara Tamamonomae berubah dan dia kembali tenang dan berbicara. Ji Fei menatap Tamamonomae dengan bingung. Ketika saya melayani Kaisar Niaoyu, semua orang memperlakukan saya dengan penuh hormat. Saya bahkan berteman baik dengan banyak wanita kaisar. Namun ketika kaisar meninggal, mereka semua bangkit dan menyerang saya, mengatakan bahwa saya adalah seekor rubah. Rasa sakit karena dikhianati oleh seorang teman adalah sesuatu yang tidak ingin saya ingat dalam hidup saya. Jadi saya tidak mempercayai teman-teman saya. Ji Fei tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Aku mengerti maksudmu. Tadi, jika Hirakawa Yu menggunakan ninjutsu, dia bisa saja membunuhmu. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memperlakukanmu sebagai teman. Dan akhirnya dia mati. Menurutku dia bodoh. Dia ingin bangkit dan membunuhmu untuk membalas dendam. Lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Ada begitu banyak orang di hutan yang ingin membunuhmu. Aku ingin melihat bagaimana kau memperlakukan dua wanita. Apakah kau akan mengkhianati mereka saat menghadapi hidup dan mati? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tamamonomae mengangguk. Aku percaya apa yang kau maksud dengan teman. Dan betapa pentingnya teman di hatiku. Itulah sebabnya aku datang untuk mengusir Ziegler dan menyelamatkan kalian bertiga. Terima kasih telah mengakuinya, tapi kita tidak akan pernah bisa berteman. Ji Fei berkata dengan nada yang sangat tegas. Tamamonomae tercengang. Kenapa? Karena kamu telah menghancurkan kehidupan Ping Chuan Xiong. Jika kamu tidak menceritakan pengalaman hidupnya kepada Ping Chuan Xiong, mungkin dia bisa menjadi seorang jenius bela diri. Tamamonomae tidak menyangka bahwa Hirakawa Yu memiliki status setinggi itu di hati Ji Fei. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ji Fei, kamu salah. Apa kesalahanku? Hirakawa Xiong dan Hiroshi Hirakawa adalah saudara kembar. Mereka terlihat sangat mirip. Setiap kali Hirakawa Xiong muncul di negara yang, dia akan langsung menarik perhatian. Bahkan keluarga Hirakawa akan terkejut dan ingin membunuhnya. Bagaimanapun, mereka tidak boleh membiarkan berita tentang penelantaran dirinya menyebar. Jika memang begitu, aku sudah memberitahunya sejak dia masih kecil. Apakah ada yang salah dengan tumbuh besar dengan rasa sakit dan kebencian? Ji Fei menatap punggung Tamamonomae dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Ini memang fakta. Tetapi hal ini menghancurkan kehidupan Ping Chuan Xiong, dan dia merasa tidak mau menerimanya. Panggilan, Ji Fei menghela napas panjang. Lupakan saja, kenyataan tidak bisa diubah. Dan berdasarkan pengalamanmu, kamu tidak salah. Ini faktanya, biarkan saja. Dia mengetahuinya. Karena Tamamonomae mampu menyelamatkan dan membesarkan Hirakawa Yu, itu berarti dia benar-benar memperlakukan Hirakawa Yu seperti anaknya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan punya niat untuk membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan anaknya meninggal, jadi tidak ada gunanya menyalahkan mereka. Tamamonomae tidak menyangka Ji Fei akan mengetahuinya secepat itu. Dia mengangguk puas. Ji Fei, kamu sangat hebat, kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Ada lagi? Kalau tidak, aku akan pergi. Ji Fei tidak ingin berbicara lebih banyak dan tiba-tiba menyarankan untuk pergi. Tamamonomae tertegun lagi. Lalu tersenyum dan berkata, sangat sulit bagi orang lain untuk melihatku sekali. Kamu cukup beruntung untuk bertemu denganku. Tidakkah kamu ingin aku memberimu beberapa nasihat? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Mungkin itu orang lain, aku tidak punya pikiran seperti itu sekarang. Kurasa kita bukan tipe orang yang sama.
aku tidak ingin berutang budi padamu. Tapi ekor rubah di tubuhmu adalah milikku, tidakkah kau menginginkannya lagi?" Ketika Ji Fei mendengar ekor rubah itu, dia langsung teringat pada Huo Lei yang tidak sadarkan diri. Dia menyentuhnya tanpa sadar, tetapi tetap mengeluarkannya. "Aku akan mengembalikannya kepadamu." Dia memegangnya dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Tamamonomae. Tamamonomae terkejut. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu bersemangat mencari ekor rubah dan begitu bersemangat mendapatkannya. Tetapi sekarang dia ingin mengembalikannya padanya. Hahaha. Tamamonomae tiba-tiba tertawa dan menatap Ji Fei. "Kamu benar-benar berbeda. Pincuan Siong tidak menyesali hidupnya karena berteman denganmu. Aku juga telah melepaskan ikatan di hatiku." "Apa masalahnya? Teman-teman, ada teman sejati di dunia ini. Kamu sangat membutuhkan ekor rubah Tamamonomae ini. Dan itu juga hadiah paling berharga yang diberikan temanmu sebelum kematiannya, sebagai kenang-kenangan. Tapi kamu sama sekali tidak serakah dan ingin mengembalikannya kepadaku, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang terbuka dan merupakan orang yang tulus. Jadi ketika kamu mengatakan kamu percaya pada teman-temanmu, aku pun percaya." Ji Fei, ternyata Tamamonomae telah menguji dirinya sendiri selama ini. "Aku memberimu ekor ini. Bawalah, pada saat yang sama, aku akan membantumu menyembuhkan luka-lukamu dan memberitahumu sebuah rahasia." Ji Fei tertegun. "Kamu terluka parah. Aku akan membawamu ke sana untuk berobat." Ji Fei tertegun lagi dan bertanya tanpa sadar, apa yang harus mereka lakukan? "Jangan khawatir, aku akan mengirim mereka kembali, dan mereka tidak akan ingat pernah melihatku." Mendesis, Ji Fei menghirup udara dingin. Tamamonomae melambaikan tangannya. Ji Fei merasakan kilatan di depan matanya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Tamamonomae melangkah maju dan mendukung Ji Fei yang hendak terjatuh, lalu melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam pegunungan Gunung Fuji bersama mereka bertiga. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ji Fei terbangun dan tiba-tiba mendapati dirinya terbaring di tenda kain kasa putih, dengan bulu putih salju halus di bawahnya, merasa sangat nyaman dan hangat. Ini, dia memikirkan saat terakhir sebelum dia pingsan. Ia segera berdiri dan mendapati bahwa ia hanya mengenakan celana dalam kecil. Ia segera menutupi bagian-bagian tubuhnya yang penting, lalu terkejut mendapati bahwa luka-luka di kaki dan lengannya telah sembuh dan kulitnya masih utuh. Sungguh suatu keajaiban. Di mana ini? Ji Fei melihat sekelilingnya dengan bingung. "Kamu sudah bangun." Tamamonomae muncul di depan Ji Fei dengan kerudung putih menutupi wajahnya. "Apakah di sini tempat tinggalmu?" Ji Fei bertanya tergesa-gesa. Tamamonomae mengangguk, 3 hari yang lalu, aku membawamu ke sini dan merawatmu. Kau pulih dengan cepat dan sekarang sudah pulih sepenuhnya dan bisa pulang. Di mana Kawashima Keiko dan Anzai Rika? Ji Fei bertanya dengan cemas. Melihat Ji Fei masih belum melupakan temannya, Tamamonomae mengangguk puas, dia telah dikirim ke Hotel Sijing, dan bersama Oda Miki. Ji Fei merasa lega dan membungkuk kepada Tamamonomae, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tamamonomae menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya, kau memiliki kekuatan dalam dirimu yang dapat memandang rendah dunia, tetapi kau tidak dapat melepaskannya dan menggunakannya. Kau tidak dapat mencapai level itu. Kalau tidak, aku tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Ji Fei tertegun, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ada naga darah merah di punggungmu. Tamamonomae menjelaskan lagi. Apa? Ji Fei berseru. Awalnya itu adalah seekor naga mati dalam liontin giok, tetapi karena memperoleh 1000 hati kembali ke 1, ia memperoleh hati dan menjadi naga hidup. Tamamonomae melanjutkan.
Otak Ji Fei berdengung, dan dia teringat pada darah linglong yang pernah dia gunakan untuk mengobati An Lao sebelumnya. Mungkinkah itu darah linglong? Tama Monomae mengangguk, ya, kau punya kesempatan bagus. Kalau bukan karena naga darah ini, kau pasti sudah dibunuh oleh Hirakawa Yu. Jadi begitu. Ji Fei akhirnya menyadari bahwa dia akan mati, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan? Lalu mengapa ia tidak bisa mengerahkan kekuatannya? Karena Anda adalah Meridian Jue Yang. Bab 1052 Persahabatan. Denyut yang mutlak. Ji Fei hampir berteriak. Karena pertanyaan ini terlalu canggung. Seng Lingyun memiliki Tianyin Juemai dan sedang menunggu Tianyang Juemai untuk mengobatinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki Tianyang Juemai. Tetapi, Ji Fei segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Aku tahu betul meridianku, semuanya tidak terhalang, bagaimana mungkin itu adalah Meridian Jue Yang. Memikirkan peningkatan berkelanjutannya dalam latihan selama bertahun-tahun, Ji Fei sama sekali tidak mempercayai fakta ini. Tama Monomae menggelengkan kepalanya. Percaya atau tidak, faktanya begini. Karena meridian yang mutlak milikmu, kau tidak akan pernah bisa menembus dan mengendalikan kekuatan naga darah. Kekuatan itu hanya bisa dirangsang sesekali saat kau dalam bahaya. Itu sebenarnya adalah keinginan naluriah naga darah untuk bertahan hidup, dan itu tidak dikendalikan olehmu. Ji Fei, kalau dipikir-pikir, ada saat-saat ketika saya berada dalam situasi putus asa dan tiba-tiba sebuah kekuatan muncul. Saya tidak mengerti alasannya saat itu, tetapi sekarang saya akhirnya mengerti. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, kau harus membuka meridian yang mutlak ini sehingga kau benar-benar dapat mengendalikan kekuatan naga darah. Maka kau akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Untuk membuka Tianyang Jue Meridian, kamu harus bersama seorang wanita dengan Tianyin Jue Meridian. Wanita itu bukan istriku. Aku tidak mungkin setuju dengan itu. Tama Monomae tersenyum dan mendesah, apakah kau ingat sebelum kau koma, aku pernah berkata padamu bahwa terkadang kau harus belajar untuk menjadi bingung. Ji Fei tertegun. Saat itu aku sedang mengujimu, tetapi bukankah aku juga mengingatkanmu? Jika kau memiliki kekuatan naga darah, kau dapat melindungi orang-orang di sekitarmu dengan lebih baik. Jika kau mati, siapa yang akan dapat melindungi istrimu dan teman-temanmu? Ji Fei terdiam, tetapi setelah waktu yang lama, dia masih menggelengkan kepalanya, maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengkhianati istriku. Tama Monomae tidak berkata apa-apa lagi, itu urusanmu, kau bisa mengurusnya sendiri. Sekarang lukamu sudah sembuh, kau bisa pergi. Kau bisa membawa ekor rubah itu bersamamu. Jika kau menyatukannya ke dalam tubuhmu, kau bisa membangun kembali jiwamu dan menghidupkan kembali orang mati. Ji Fei menatap Tama Monomae, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan wanita ini. Terima kasih. Tama Monomae menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku harap kamu selalu mengingat teman-temanmu di hatimu dan melindungi teman-teman di sekitarmu. Ji Fei mendengar temannya dan teringat pada Pincuan Siong, bolehkah aku pergi dan memberi penghormatan pada Pincuan Siong? Tama Monomae menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia sudah kembali ke bumi. Ji Fei tertegun. Dia sebenarnya adalah seorang anak yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Ekor rubahkulah yang membangkitkannya dan memberinya jiwa menggunakan semangat bela diriku. Apa? Dia tidak punya jiwanya sendiri. Tama Monomae mengangguk, ya, bahkan dirinya yang asli mungkin sudah bereinkarnasi. Mendesis. Ji Fei menarik napas, matanya melebar, menatap Tama Monomae, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Haruskah aku katakan bahwa Yu Hirakawa adalah temanku atau ekor rubah ini adalah temanku?
Jika Huolei menggunakannya, apakah hasilnya akan sama? Jangan khawatir. Temanmu berbeda dengan Hirakawa Yu. Ji Fei bingung. Saat Hirakawa dilempar ke Gunung Fuji, dia langsung terbunuh. Itulah sebabnya saya memberitahu dia latar belakang keluarganya dan membiarkan dia membalas dendam. Ji Fei. Ternyata Tamamonomae belum mengatakan yang sebenarnya padanya sebelumnya. Tangannya terkepal, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak dapat membayangkan seorang ayah tega membunuh putranya sendiri dengan tangannya sendiri. Betapa kejamnya orang itu sampai melakukan hal itu. Ji Fei, jika kau punya kesempatan, ingatlah untuk membunuh Ping Chuan Ye tanpa ampun. Tamamonomae berkata dengan nada dingin. Baiklah, aku harus membunuhnya. Ji Fei mengangguk tanpa ragu. Pada saat ini, Ji Fei telah mengembangkan kebencian yang kuat. Ayo pergi. Aku khawatir wanita-wanitamu itu sangat mengkhawatirkanmu. Tamamonomae mendesak. Ji Fei memeriksa tubuhnya dan melihat bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Ada di luar, cari saja sendiri. Ji Fei segera keluar dan melihat baju dan celana baru yang sudah disiapkan di luar. Hatinya terasa hangat. Tidak heran Kaisar Toba sangat menyukai Tamamonomae. Ternyata dia wanita yang sangat perhatian. Aku diam-diam mengacungkan jempol dalam hatiku. Ji Fei segera mengenakan pakaiannya dan berbalik ke dalam, tetapi yang dilihatnya hanyalah sebuah gua. Tempat tidur yang baru saja ditidurinya telah hilang, dan Tamamonomae sama sekali tidak terlihat. Ji Fei merasa agak sulit mempercayainya. Dia mengangkat tangannya dan mengusap matanya, tetapi tetap tidak ada apa-apa. Ji Fei sangat terkejut. Dia membungkuk 2 kali ke arah gua dan berbalik untuk pergi. Ji Fei pergi dan Tamamonomae muncul lagi. Pemandangan di dalam gua masih sama seperti saat Ji Fei bangun. Apa yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi. Saya orang yang tahu cara bersyukur. Semoga saya bisa terbang tinggi seperti naga. Tamamonomae berkata dengan ringan. Setelah Ji Fei keluar, dia mendapati dirinya masih berada di Gunung Futu. Dia mengidentifikasi arahnya dan langsung menuruni gunung. 1 jam kemudian, Ji Fei kembali ke Hotel Sijing dan pergi ke meja resepsionis untuk mengambil kunci. Setelah mengambil kunci, ia kembali ke kamar dan mendapati semua barang di kamar tertata rapi, tetapi Oda Miki sama sekali tidak ada di sana. Adapun Kawashima Keiko dan Anzai Rika, mereka tidak hadir sama sekali. Ji Fei tertegun. Didi, tiba-tiba telepon genggamnya berdering dan ada pesan teks. Tidak ada sinyal di Gunung Futu tadi. Sekarang aku melihat ponselku dan ada ratusan pesan di dalamnya, semuanya dari Li Ruoxi dan yang lainnya, semuanya menanyakan di mana Ji Fei berada. Secara khusus, Li Ruoxi bahkan mengatakan bahwa jika Ji Fei pergi, dia akan bunuh diri dalam 3 hari dan mati bersama Ji Fei. Panggilan. Ji Fei begitu ketakutan sehingga dia segera menarik napas dan hendak memanggil Li Ruoxi. Tiba-tiba Siang Ruolin memanggil. Ji Fei segera menjawab panggilan itu. Tuan, apakah itu Anda? Suara gembira Siang Ruolin terdengar. Tuan, Ji Fei. Suara terkejut Feng Huang, Li Ruoxi dan yang lainnya juga terdengar di ujung sana, bahkan tangisan Li Ruoxi pun terdengar. Hati Ji Fei terasa sakit, ini aku. Begitu kedua kata itu terucap, terjadi keheningan di seberang sana, diikuti oleh tawa dan tangisan. Siang Ruolin tiba-tiba tersedak dan berkata, Tuan, saya tidak tidur selama 3 hari 3 malam, mencari sinyal ponsel Anda. Saya baru saja menemukan sinyal dan menelepon Anda dengan maksud untuk mencobanya. Saya tidak menyangka panggilan itu benar-benar tersambung. Rasanya seperti mimpi. Ji Fei, kumohon cepatlah kembali. Ruoxi akan bunuh diri, dan kami mengawasinya setiap detik. Seng Lingyun berkata dengan cemas.
Mata Ji Fei berkaca-kaca, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku akan segera kembali ke Longguo. Ya, kami akan menunggumu kembali. Semua orang berkata serempak. Tuan, sinyal ponsel Kawashima Jizi dan yang lainnya ada di kota Ninjiang, Longguo, tetapi kami tidak dapat menemukan di mana mereka berada. Phoenix berkata dengan ragu. Apa? Seru Ji Fei. Dia seharusnya ada di hotel, tetapi dia tidak. Mengapa di kota Ninjiang, Longguo? Apakah dia diculik? Ji Fei segera check out dan bergegas ke bandara. Bersambung.